kalian berdua sih anak-anak saya? Pak, jangan pakai emosi terus dong, Pak. Di sini kita bantuin Bapak. Kalau kalian berdua nggak nahan saya, mereka udah kena itu tadi. Sini lu tahu, mereka harus dapat. Kemana mereka pergi? Iya, Pak. Tenang dulu dong, Pak. Istighfar. Mas, Kenapa Mas. sih, Pak? Nah, kan bener kan pas banget dia nelfon gua. Mereka kesalon. Ini nih, sampai nih yang dari siapa? Ini dia mah. Loh, gua lihat dia masuk salon ini, barisan. Ini salon. Ini salon. Semua harus masuk. Gak apa-apa, Pak. Lofi! Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Aku kan cuma perawat, kenapa kamu yang perawatan? Iya, maafin, Pak. Kamu tadi jalan dengan laki-laki. Kita jadi dimarahin, Pak. Mana laki-laki itu tadi? Ada siapa Mana? kamu berdua? Aku sendiri kesini. Kami punya bukti. Ada gambar kan tadi. Ada. Lo liatin di ini. Masih mau bohong kamu ya? Ini buktinya. Mana laki-laki itu? Ya udah, kamu cari aja di sini kalau ada. Jujur aja sih, Mbak. Mas, kita nggak enak, Mas. Ini tempat orang. Mas, ya udah, lo begini. Mbak, jujur aja deh, Mbak. Aku nggak tahu, beneran. Baju itu semua buat si Kecil tuh, Pak. Saya nggak ada apa-apa sama istri Bapak. Tapi bukti, di depan mata saya, kamu bonceng istri saya. Wah, lu bener-bener mau terjadi gua loh, Pak. Dan kalau misalnya itu baju jadi masalah, gua balikin. Tante, Apa sih? gara-gara lu, gua dipermaluin di depan umum. Lihat tuh, Jangan kamu ya, aku aja dipermaluin sama dia, tau gak? Kamu tuh keterlaluan banget sih, Mas. kalau mau kemana-mana, itu izin dulu sama suaminya. Jangan asal pergi aja. Lihat nih, aku jadi korban. Aku mau taruh di mana muka aku? Ya. Kamu tuh keterlaluan banget sih kayak gini. Kamu ini ada Kamu kayak gini. Masih nggak enak ke tempat apa? Gimana gua coba ikat dia? Aku nggak enak sama dia bukan sama aku, tau nggak? Bentar. Gue pengen nanya, bentar. Kamu pada ngapain lagi sih? Enggak, lu tenang dulu. Oke, gue akuin gue salah tadi, bawa kamera datang marah-marah. Oke, gue cuma pengen nanya sebentar. Lu mau ngapain? Nanya apa? Nggak, lu- Tanya aja langsung ke orangnya. Ngapain nanya ke gua? Enggak, sorry, lu tenang dulu. Oke, lu tenang. Gue cuma pengen nanya. Maksud lu tadi semua teman-teman lu deket sama dia itu apaan? Ya udah sih, daripada lu ngikut-ngikut gua terus ganggu gua ceritain. Jadi, semenjak pertama kali gua kenal dia itu udah genit. Udah ganjen sama semua teman-teman gua, sama anak-anak kampus, semuanya dia ganjen. Serius lu? Iya bener. Semua anak kampus, terutama yang datang dia deket-deketin. Dia belanja-belanjain, kasih inilah, kasih itulah. Serius? Banyak temen gua aja jadi korban. Lah, terus maksudnya lu sama dia tadi ngapain? Ya gua dipaksa sama dia. Ya kebetulan gua ada project syuting YouTube sama dia. Ya udah. Gua ikut aja, gua aja dipaksa. Gua Astagfirullah. mah cuma kasihan aja sama suaminya. Nah, tapi lu kalau misalkan kayak gini, lu nggak beda dong sama teman-teman lu? Bukan. Gua bukan simpenan dia, tapi temen gua. Simpenan? Dia punya simpenan, temen lu? Udah lu jangan banyak ngomong dah. Kalau mau tahu, cari tahu aja sendiri. Ngapain sih gini-giniin gua? Gua udah risih banget aduh, kamera segala lagi. Ya kalau lu ada informasi bagi gua dong, maksudnya yang Udah simpenan lu lu cari tadi. aja sendiri. Nggak, namanya siapa, tempatnya, lokasi atau alamat gitu? Lu pasti tahu lah orangnya. Buat kamu, Mas. Udah muter-muter aku depan TV kamera kayak gini. Hah? Tapi cara kamu nggak begini caranya. Nggak biasanya kamu seperti ini. Ngapain kamu ke distro? Laki-laki. Mati nggak? Udah. Mas, tolong dong, Mas. Istrinya ditenangin, Mas. Oh, sampai kapan nggak, Mas? Kamu udah duduk aku terus. Aku capek, Mas. Sampai kamu nggak bohongin saya lagi. Aku sini karena kamu juga kayak gitu. Nggak biasanya kamu kayak begini. Biasanya
Gak biasa kamu ke distro, gak biasa kamu ke salon kayak begini. Kamu sama laki-laki lain. Harusnya kamu lebih introspeksi diri kamu, kenapa aku kayak gini? Kamu ngaku di rumah sekarang ada di distro, ada di salon sama laki-laki lain. Gimana saya nggak curiga? Gimana saya nggak ikutin kamu? Hah? Udah lah, Mas, pulang sekarang. Mas, Ayo, memang nih kita di sini. Iya, keluar. Udah biarin. Iya, masa terus-terusan kayak gini yuk, nggak ada selesai-selesainya kalau gini. Kayak gini, Fat. Gue tadi waktu keluar, gue ngobrol sama cowok yang tadi, yang keramas tadi. Gue nggak tahu namanya, gue lupa. Terus? Gue nanya kan sama dia. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama istrinya Pak Luki. Tapi dia bilang kalau istrinya Pak Luki itu punya simpenan, Pak. Pacar gelap gitu maksudnya? Iya, dia bilang kayak gitu sama gue tadi. Tuh kan gue yakin pasti istrinya Pak Luki itu banyak bohong, tau gak sih? Gue yakin tadi dia nangis-nangis cuma bohongan doang. Saya gue udah bilang dari tadi ya berkali-kali biar jujur, tapi dia awalnya dia nggak bilang kalau ada cowok di belakang. Iya itu, Pak. Makanya tadi dia juga ngomong kan, katanya di kampus, di teman-temannya cowok yang tadi yang keluar, itu tuh emang istrinya Pak Luki, itu tuh sering goda-godain di situ. Gue juga sempat dapat info dari, ingat gak sih kita ke material? Nah pegawainya bilang kalau misalnya pegawainya juga banyak yang digodain, makanya nggak betah kerja di sana. Serius Kok banyak banget yang digodain ya? Gue makin yakin kalau yang nggak bener emang istrinya Pak Luki di sini. Kita harus cari tahu terus yo. Gue penasaran kenapa kita nggak ngikutin ceweknya aja daripada kita harus bareng sama Pak Luki terus. Ini bagus. Ya kan? Tapi kita atur strategi lagi aja ya. Nanti kita coba tanpa Pak Luki atau ntar kita koordinasi sama Pak Luki, kita ikutin aja istrinya. Yuk, gue sempet tahu dari Instagramnya yang waktu itu dikasih tahu Bu Santi, ada kafe tempat si Mbak Novi ini tuh sering kesana. Gimana kalau kita kesana aja? Tapi lu udah tahu ya. Ya udah gini aja. Gue ke kafe itu sekarang aja mendingan biar cepet. Lu coba ke distro cari tahu lagi. Boleh deh, boleh. Kita split aja deh. Kita split, Lu boleh, pakai motor motor aja. ya? Ya. Motor. Nah, kamera ada yang ikut bagi dua dong. Ayo cepet yuk. Keburu malam nih. Mas Bas, Mas Bas. Tunggu sini Mas Bas. Bentar, gue cek dulu deh, takutnya salah. Oh iya bener tempatnya ini. Sana aja yuk. Pesan apa? Mau pesen kopi aja deh Mas. Kopi aja? Iya, Mas bentar deh. Saya mau nanya-nanya bentar, boleh nggak? Boleh, Mas. Ini tempatnya di sini bener kan? Oh, ini di sini tuh. Oh iya bener di sebelah situ ya. Kalau orang-orang ini Mas pernah lihat nggak? Mana? Kayaknya saya lihat mereka sering kesini, makanya saya kesini. Soalnya saya ngeliat mereka sering kesini, kayaknya enak-enak gitu di sini. Oh, ada yang kenal nggak? Iya. Ibu ini sering kesini nih. Suka bikin arisan di sini. Suka bikin arisan di sini. Iya. Si ibu ini kan nih sama orang-orang nih cowok-cowok ini nih. Seumur Mas deh kayaknya. Mas ada yang kenal nggak? Atau mereka sering kesini juga nggak? Kenal lu aja, tapi nggak tahu nama. Kenal muka tapi nggak tahu nama. Iya. Aduh mereka. Ada temannya satu tuh. Teman yang itu tuh. Itu Daniel. 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 Apaan lagi sih, Mbak? Jangan ganggu saya terus dong. Lu jangan pergi dulu dong, Kalau misalnya lu nggak ada masalah, ngapain lu menghindar sih? Hah? Gua nggak mau tahu lagi urusan sama Tante Novi. Soalnya si Adnan itu dipukulin. Kok lu tahu sih Adnan mau dipukulin? Lo tau dari mana kan lu nggak ada waktu itu? Kita itu di kampus punya grup. Itu udah diomongin. Si Adnan dipukulin. Gua nggak mau juga dipukulin. Nggak sampai dipukulin kok. Kita juga pasti nyegah lah, nggak mungkin sampai ada kekerasan. Pokoknya intinya gua nggak mau terlibat. Itu aja. Ya, Udah. tolong dong, gue minta tolong sama lu deh. Gua bilang ini matiin, baru gua kasih tahu semuanya. Udah dong. Gue minta tolong sama Matiin lu. dong. Ya udah. Gua nggak mau. Ya udah gini, gue mau ngobrol sama lo. Udah di sini aja ya. Gue ngobrol sama. Ya udah, oke, gue mau ngobrol sama lo di sana.
Nih ya, gue udah sempat ketemu sama Novinya secara langsung dan dia emang gak mau ngakuin apa-apa. Sekarang gini, lo bayangin deh kalau nyokap bokap lo yang kayak gitu. Lo nggak tega apa ngeliat orang tua lo kayak gitu? Berantem terus, nggak ada keterbukaan. Sedangkan di sini posisi lo tuh deket sama Novi, sama Mbak Novi. Tolong lah Nil. Ya udah sekarang gini aja, gue kasih tahu di mana mereka sering berduaan. Maksud lo Mbak Novi? Iya, jadi mereka tuh sering berduaan di suatu tempat. Nah, nanti lu tahu sendiri deh. Gue kasih tahu alamatnya aja. Ya udah deh, lo tau alamatnya apa lo mau ketikin? Iya, Ya udah lo ketikin aja nih alamatnya. ini alamatnya ya. Tapi lo nggak bohong kan sama gue kan? Tapi lu jangan kasih tahu ya Mbak. Kalau taunya dari gue. Iya, gue nggak akan ngasih tau kalau itu dari lo. Tapi lo jangan bohongin gue ya. Iya udah pasti. Lo sekalian deh simpen nomor lo. Ntar lo bohongin gue lagi ntar. Enggak, gue nggak mau kasih nomor gue. Gue nggak mau terlibat lagi. Gue cukup sampai di sini aja. Mbak. Nil. Ya alamat apaan sih? Di mana nih? Lo nggak bohong kan, Nil? Enggak, udah. Udah, gue harus kasih tau Mario. Yuk, cabut yuk. Gue sekalian ngubungin Mario deh. Yaudah kita ketemuan sekarang. Iya. Yakin kita harus ketemu sama dia? Iya, informasi yang kita dapetin kita harus kasih tahu ke dia dong, Tadi gue udah telepon dia juga, kok dia mau ketemu sama kita. Udah sih Pak, cuman gimana ya, udah malam, nggak besok aja Yo, kalau nolong orang tuh jangan setengah-tengah. Ini sayang kita udah tahu semuanya, Iya, maksudnya bukan maksud mau setengah-setengah. Ya terus? Tapi kan terakhir Pak, Lucky ngubungin kita kan dia udah baik-baik sama istrinya. Ya mungkin kan depannya doang. Udah jelas-jelas Daniel tuh bilang ada sesuatu di antara Novi sama teman kampus sih, gue nggak tahu siapa. Yuk, kita langsung Cepet ya. Nah, ini dia. Adalah apalagi nih Mas Mbak. Saya udah capek. Pak, dari terakhir kita ketemu di salon sama istri Bapak, saya sama tim itu udah benar-benar investigasi ke beberapa tempat. Dan saya datang ke tempat makan yang emang istri Bapak sering ke sana. Dan ternyata saya dapat informasi di sana. Dan kebetulan banget di sana tuh ada Daniel, Pak. Daniel anak Bu Santi? Iya. Jadi gini ya Pak, saya minta maaf banget. Daniel tuh bilang ke saya kalau misalnya Bu Novi itu sering datang ke satu tempat dan di sana tuh mereka tuh pada hubungan, tapi Daniel nggak mau ngasih tahu ke saya siapa orangnya. Yang benar Mbak? Iya bener Pak, Daniel nggak bilang ke saya siapa orangnya, tapi Daniel bilang itu teman kampusnya dia dan Daniel tuh ngasih alamatnya ke saya. Tempat di mana Bu Novi sering sana, ketemu sama orang itu. Di mana tempatnya Mbak? Tempatnya ini sih Pak, saya juga nggak tahu di mana. Ntar coba kita cari aja. Ayo. Gimana? Mbak. Iya. Jadi- Coba. Kayaknya kos-kosan ini kan. Iya bener ya. Iya bener. Ini di depan nih. Sini aja Mas. Ada motor itu kayaknya motor. Iya. Motornya mana ya? Itu ada motor, berarti masih ada orangnya. Udah yuk kita coba cari aja. Udah. Gini aja, biar nggak ribut kalau misalkan kita salah. Kamera tetap di sini aja ya. Kita coba turun bertiga, kita cek, oke? Kalau memang benar, baru nanti kamera langsung turun semua, oke? Itu ngambil candid aja ya? Ya, edit aja, edit boleh. Oke. Ya udah. Pak, coba Pak. Ini ya. Benar ini. Kalau di alamatnya sih bener ini. Misi! Pak pelan-pelan aja Pak, bisa kan Pak? Assalamualaikum. Ya ini maksudnya lingkungan orang, kita baru kesini, jangan bikin rusuh. Itu ada sepatu tuh, sepatu cewek. Ini Sepatu istri saya ini. Oke. ada orang nggak sih? Tapi ada sepatu. Itu ada kan? Ada apa ini Pak? Itu ada kamera lagi. Ini kan orangnya waktu itu loh. Gue selama ini. Pak. Waktu itu dia ngomongnya enggak loh. Benar Pak. Pak, saya kenapa Pak? Pak? Dulu Pak. Saya jelasin Pak.
Jelasin gimana, coba sini lo. Mas jelasin apaan? Lu ngapain di sini? Ada sepatu istrinya juga di sini. Tadi teman saya nitip habis main di sini Pak, lupa bawanya. Benar Pak. Itu Masa sih? Lo gak usah bikin ngarang-ngarang gitu deh. Serius Pak. Emang yang punya kayak gitu istri Bapak aja Pak. Pak. Paluki, lo jangan. Astagfirullahaladzim. Bener kan? ini siapa? Pak. Paluki, Pak, istighfar, Pak. Saya bilang apa? Bapak istighfar, Pak. Saya hilang Pak. Pak. Udah, Pak. Ini istri Bapak, Pak. Kecewa sama kamu. Jelasin semuanya. Kenapa bisa sampai berbuat sama dia di kamar? Maafin aku, Pak. Aku kayak Saya kecewa sama kamu. kurang perhatian sama aku. Saya kecewa sama kamu. Kamu sudah tega ngianatin saya. Jelas-jelas kamu sama laki-laki ini bikin malu kamu. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Kamu masih kecewa sama kamu. Selama ini apa semua yang sudah saya berikan kurang? Dengan kamu nafkah, apa kekurangan saya? Maafin saya, Mas. Kesalahanmu udah fatal. Tega kamu. Jelasin aku dulu. Mau dari apa lagi kamu? Udah ketahuan jelas-jelas kamu ke-camp sama laki-laki. Mau alasan apa lagi kamu? 10 tahun kita menikah, kamu cuma kerja aja, nggak ada lagi mikirin aku. Kerja buat siapa? Buat kamu! Aku butuh perhatian, aku nggak cuma uang. Aku butuh anak. Buang hati yang kamu kasih ke aku nggak ada. Kalau kamu kira cuma uang aja. Aku butuh semua itu enggak. Kesalahanmu udah fatal. Udah nggak bisa lagi saya maafin. Jangan buat saya penjara. Saya nggak bisa maafin kamu. Kesalahan saya fatal. Kamu sangat nyakitin perasaan saya. Kamu udah sekamar dari laki-laki lain. Anak bocah. Pak, istighfar, Pak. Mbak, Biarin. Sudah perempuan ini. Pak, tapi kan bisa. Pak, ini kan udah 10 tahun menikah. Saya nggak peduli. Dia sudah melakukan kesalahan fatal ke saya. Dia udah sangat menyakiti saya. Pak, saya minta maaf Pak. Saya hilang Pak. Saya janji Pak, saya nggak akan ulangin lagi Pak. Sebenarnya gua nggak lapor ke polisi lo. Maaf Pak. Maafin saya, Pak. Udah. Kesalahan udah fatal. Saya mau cerai sama kamu. Udah. Astagfirullahaladzim. Lepasin. Saya mau cerai. Pak. Ya Allah, Pak. Pak. Gua nggak lapor. Pak Luki, Pak. Maaf. Yuk kejar Pak Luki, yuk kasihan dia, yuk. Pak tenangin. Yaudah ini biar gue yang urus. Mbak, Lagian lu kan udah dibilangin ngapain sih? saya hilang Mbak. Ya waktu itu inget gak? Lo pernah bilang lo gak ngelakuin ini semua, ternyata apa? Mbak, saya minta maaf Mbak. Saya bilang saya hilang Mbak. Ya tapi rumah tangga orang hancur gara-gara kelakuan lo kayak gini. Lo gak malu orang tua lo, ntar kalau tahu gimana? Sudah kecewa. Saya mau cerai sama dia. Terima kasih. Kalian sudah bantu saya. Terima kasih banyak. Aduh Mbak Novi sayang banget Mbak. Loh mana Pak Luki ya? Dia udah nggak bisa lagi untuk diajak ngomong baik-baik. Yuk usahain lah yuk. Susah, Pak. Dia udah emosi dan gue juga nggak bisa ngobrol apa-apa. Semua keputusan kembali ke dia. Mbak, Bukan ngomong gitu. yuk tapi kasihan yuk. Ini resiko mereka. Mereka yang berbuat, mereka yang nanggung resiko. Udah. Ya Allah kenapa ujungnya harus kayak gini sih?
Gue ngerti ya, gue sering denger kalau misalnya di atas usia 40 tahunan pasangan rumah tangga tuh bakal ngalamin yang namanya puber kedua. Tapi apa harus kayak gini ujungnya? Ya intinya kalau memang hal itu terjadi pada keluarga, komunikasilah hal yang paling terpenting yang harus dilakukan agar tidak terhindar salah paham dan juga permasalahan, timbul hal-hal negatif dan akhirnya terjadi seperti yang dialami oleh keluarga Pak Luki. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua yang di sini maupun di rumah. Kalau komunikasi dalam keluarga itu sangat penting dan vital. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.